Ketika kita berdiri di depan cermin, kita dapat melihat bayangan diri kita pada cermin. Pada cermin, berlaku hukum pemantulan cahaya, yaitu besar sudut datang cahaya sama dengan besar sudut pantul cahaya. Selain berlaku hukum pemantulan cahaya, pada cermin datar, cahaya yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan kembali sejajar satu sama lain. Bayangan yang dihasilkan pada cermin datar selalu bersifat maya, tegak, dan sama besar. Pada cermin cekung, cahaya yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus cermin. Jika cahaya datang melewati titik fokus cermin, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jika benda terletak di luar titik fokus, maka bayangan yang dihasilkan akan selalu nyata dan terbalik. Persamaan jarak fokus untuk cermin cekung adalah sebagai berikut. F adalah jarak fokus cermin, D0 adalah jarak benda, dan DI adalah jarak bayangan. Besar perbesaran cermin merupakan hasil bagi antara tinggi bayangan dengan tinggi benda. Pada cermin cembung, cahaya yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Cahaya yang datang seolah-olah menuju ke titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung selalu bersifat maya dan tegak, dimanapun letak bendanya. Pada cermin cembung, jarak fokus bernilai negatif. Perbesaran pada cermin cembung merupakan hasil bagi antara tinggi bayangan dengan tinggi benda. Selain mengalami peristiwa pemantulan, cahaya juga mengalami peristiwa pembiasan. Pada kasus cahaya datang dari indeks bias yang lebih besar menuju ke indeks bias yang lebih kecil, jika sudut datang diperbesar, maka sudut bias akan menjauhi garis normal atau semakin besar pula. Jika sudut datang terus diperbesar, maka akan dihasilkan sudut bias sebesar 90 derajat. Sudut datang yang menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat disebut sebagai sudut kritis. Jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis, maka akan terjadi peristiwa pemantulan sempurna. Persamaan untuk indeks bias yaitu indeks bias medium 1 dikali sinus sudut datang sama dengan indeks bias medium 2 dikali sinus sudut bias. Pembiasan pada lensa. Diasumsikan bahwa lensa yang digunakan adalah lensa yang sangat tipis. Pada lensa cembung, cahaya satu sejajar dengan sumbu utama dibiaskan oleh lensa melewati titik fokus F. Cahaya 2 melewati titik fokus F aksen dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Cahaya 3 menuju ke pusat lensa dibiaskan lurus melewati titik tersebut. Bayangan yang dihasilkan yaitu nyata terbalik. Persamaan jarak fokus untuk lensa cembung adalah sebagai berikut. Perbesaran lensa adalah perbandingan tinggi bayangan dengan benda. Pada lensa cekung, cahaya satu sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Cahaya 2 menuju titik fokus F aksen dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Cahaya 3 menuju pusat kelengkungan lensa langsung dibiaskan melalui titik tersebut. Bayangan yang dihasilkan pada lensa cekung adalah maya. Persamaan jarak fokus untuk lensa cekung adalah sebagai berikut. Perbesaran lensa adalah perbandingan tinggi bayangan dengan benda. Besar kekuatan lensa merupakan kebalikan dari jarak fokusnya. Pada lensa cembung, kekuatan lensa bernilai positif, sedangkan pada lensa cekung, jarak fokus bernilai negatif, sehingga kekuatan lensanya juga bernilai negatif. Terdapat beberapa jenis cacat mata, diantaranya adalah miopi dan hipermetropi. Cacat mata miopi atau rabun jauh merupakan kondisi di mana cahaya yang datang ke mata akan difokuskan di depan retina. Cacat mata ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Cacat mata hipermetropi atau rabun dekat
merupakan kondisi di mana cahaya yang datang ke mata akan difokuskan di belakang retina. Untuk mengatasinya, digunakan lensa cembung agar cahaya jatuh tepat di retina. Alat optik lainnya yaitu loop atau kaca pembesar. Pada kaca pembesar, digunakan lensa cembung untuk melihat benda yang relatif kecil agar terlihat lebih besar. Pada kondisi mata tak berakomodasi, benda terletak di titik fokus dan bayangan yang dihasilkan berada di tak hingga. Persamaan perbesaran loop pada kondisi ini adalah M sama dengan N per F. N adalah titik dekat mata normal, yaitu 25 cm. Jika bayangan difokuskan di titik dekat mata dan loop dianggap sangat dekat dengan mata, maka diperoleh persamaan perbesaran loop yaitu M sama dengan N per F plus 1. Ini adalah kondisi di saat mata terakomodasi maksimum. Salah satu jenis teropong yaitu teropong bias. Teropong digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh seperti bulan dan bintang. Teropong bias memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Pada kondisi mata tak berakomodasi, jarak antara kedua lensa adalah jarak fokus lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. Persamaan untuk perbesaran teropong bias adalah tanda minus menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan bersifat terbalik. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop juga terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Pada kondisi mata tak berakomodasi, perbesaran lensa objektif dan lensa okuler mikroskop adalah perbesaran sudut mikroskop merupakan hasil kali antara perbesaran lensa objektif dengan perbesaran lensa okulernya.